Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu, kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tetap harus kita ingat bahwa ketika pun kita beribadah, sebuah anugerah Tuhan yang boleh Dia berikan bagi setiap kita. Nah, pada minggu ini kita masuk di dalam topik selanjutnya untuk membahas tokoh-tokoh Alkitab, yaitu minggu ini kita bahas tentang tokoh Alkitab Yefta, seorang hakim yang luar biasa dipakai Tuhan, dan kita juga akan melihat nantinya bagaimana Tuhan bekerja di balik kekurangan, kelemahan di dalam hidup seorang Yefta. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacakan ayat ini, teks ini bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Kita silih berganti membacanya sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita mulai. Saya memulai di ayat pertama. Judul perikop Yefta dan Gilead. Ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagai setiap kita yang tetap setia dengan kerendahan hati merenungkan di dalam hidup kita dan juga setia melakukannya bagi perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat beberapa tokoh yang kita bahas beberapa bulan ini. Kita tahu di sana bahwa oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa di balik kekurangan dan kelemahan yang mereka hidupi. Dan di dalam teks ini, khusus tokoh Yefta yang kita bahas, ini juga kita belajar di sana bahwa bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah boleh campur tangan di dalam kehidupannya, di mana dia adalah seorang anak haram, seorang anak dari hasil persundalan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan latar belakang dari si Yefta ini. Di dalam ayat 1 tadi jelas dikatakan di situ bahwa adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan
sundal. Ini adalah satu frasa kalimat yang memberikan penekanan, tetapi juga di situ ada satu kelemahan di dalam diri seorang Yefta. Saya katakan kelemahan karena memang hidupnya, keberadaannya adalah seorang yang disebut adalah anak haram. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Yefta ini, di dalam sosial, di dalam kalangan masyarakat, pasti dia akan dibenci. Pasti dia akan disoroti dengan sebuah perkataan-perkataan yang mungkin menyudutkan, menyakiti hatinya. Karena dia seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan, hasil gelap. Seorang Yefta yang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia sudah menjadi remaja besar, tetapi dia menerima sebuah perlakuan yang tidak enak dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya Gilead, dengan mamanya yang disebut persundalan itu. Tetapi dia lahir, dia ada berdiri di tengah-tengah teman-temannya dengan satu keberadaan yang terpojokkan. Keberadaan hidup yang menyakitkan. Coba kalau kita lihat di dalam sisi Yefta, saya sendiri juga saya renungkan, wah tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi disebut, kamu itu anak haram. Kamu itu hasil gelap ayahmu, gak usah dekat-dekat lah, gak usah lah. Itu bisa terjadi dan memang kenyataan seperti itu Bapak Ibu. Itulah keseharian dialami oleh Yefta. Mengalami sebuah tekanan dan penolakan yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Dan mungkin di dalam Yefta tidak ada satu harapan lagi di dalam hidupnya. Melihat ayahnya yang mungkin kurang kasih sayang juga. Yang tidak mempertahankan akan masa depannya. Mungkin melihat juga ibunya, mungkin pada waktu itu tidak bersama-sama dengan dia. Karena begitu bergejolaklah keluarga di dalam Yefta ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menyedihkan sekali seorang Yefta boleh lahir di tengah-tengah keluarga. Sesungguhnya bukan karena kesalahannya, tetapi itulah yang dihadapi oleh Yefta. Dan dia disebutkan seorang anak haram. Bukan hanya itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ketika Gilead ini menikah lagi dengan resmi istrinya yang sah. Dan dia punya anak laki-laki di situ. Dan apa yang dialami Yefta, ada satu kebencian yang boleh dialaminya. Ada satu penolakan yang dialaminya. Di situ dikatakan bahwa anak-anak Gilead yang sah itu, mereka menolak Yefta, menyuruh mengusir Yefta keluar dari rumahnya. Dan mereka berkata bahwa tidak ada hakmu di sini. Hak warisan tidak menjadi bagianmu, tetapi hanya kami sebagai anak yang sah. Sudah ditolak di dalam masyarakat, di dalam keluarga juga bersama saudara anak dari ayahnya, tidak diterima dengan baik keberadaan Yefta ini. Kalau kita melihat secara umum ini, Yefta di dalam kebingungan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan yang susah dan mungkin menyakitkan sekali. Sudah ditolak, tidak dikasih lagi hak warisannya. Luar biasa kemalangan hidup yang dialami oleh Yefta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh hati Yefta sedih sekali pada waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil satu tekad, dia ambil satu keputusan. Lebih baik aku pergi dan tidak lagi bersama dengan ayahku Gilead dan juga saudara-saudaraku ini. Dia ambil keputusan pergi dari rumahnya. Dan dia menemukan sebuah komunitas, di mana komunitas itu pun sesuatu yang tidak baik. Dikatakan bahwa komunitas yang merampok, suka mengambil barang orang. Dan hidup Yefta pada waktu itu hidup di dalam keadaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah sebuah akibat dari seorang Yefta yang tidak menerima sebuah kasih sayang, didikan dan perhatian dari seorang ayahnya Gilead. Begitu juga dari saudara-saudaranya itu, sehingga dengan kebingungannya, dengan sebuah kesakitan dialaminya, dia ambil sebuah keputusan yang memang akhirnya juga salah.
dikatakan di situ dia seorang pelaku perampok di daerah itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa kehidupan dari Yefta ini. Kasihan sekali Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kalau kita berkata bukan karena dosanya Yefta sebenarnya, karena dia tidak menginginkan, seorang anak tidak menginginkan lahir dunia ini dengan keberadaan seperti itu. Tetapi ada sisi nilai kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Bahwa ternyata seseorang yang ditolak, dipojokkan, dibuang, namun Tuhan memandang dia adalah seorang yang berharga. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang ditolak, Yefta ini orang yang dibenci, tetapi ada sosok pribadi yang melihat dia. Manusia bisa saja melakukan hal yang tidak baik terhadap Yefta dengan tidak ada keadilan, tetapi ada pribadi yang tetap melihat dia. Si Yefta itu adalah Allah sendiri. Sebuah penghiburan bagi kita Bapak Ibu, mungkin Maaf, bukan saya mencoba mengingatkan kita. Mungkin di antara kita ada seperti itu di dalam hidup kita. Mungkin mohon maaf, mungkin kita lahir dari hasil gelap orang tua kita. Ini maaf, tapi ini firman Tuhan juga. Saya harus sampaikan ini. Bukan sedang saya ingatkan masa lalu kita. Tetapi ini adalah penghiburan kita di dalam firman Tuhan bahwa seorang Yefta hasil dari persundalan dan ditolak oleh saudaranya, ada Tuhan yang memperhatikannya. Artinya apa? Bahwa setiap pribadi yang ada di dalam dunia ini yang tidak menerima kasih sayang perhatian dari manusia, tetapi ada Allah sebagai pribadi yang menciptakan manusia dengan amat baik yang selalu mengasihinya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Coba kalau Yefta ini dibiarkan oleh Tuhan, bagaimanalah nasibnya. Tetapi ini sejarah di dalam Alkitab. Inilah firman Tuhan nyata. Bahwa seorang anak haram, seorang yang dibenci, Allah beranugerah di dalamnya. Artinya apa? Bagaimanapun kita ditolak Bapak Ibu. Bagaimanapun kita disakiti. Ingatlah ada Tuhan yang melihat kita. Dan saya yakin kasih Tuhan yang sama. Dia mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta mengalami hal itu. Dan kita bisa belajar dalam satu poin ini. Yaitu bahwa perlakuan orang hingga membuat kita terluka, hingga membuat kita tersakiti, bukanlah akhir dari segalanya. Bukanlah akhir dari kehidupan kita selanjutnya, tidak. Tetapi ingatlah, di balik kesakitan, di balik kesedihan itu ada satu rencana. Ini bahasa saya. Ada satu agenda Tuhan yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin dan saya percaya juga Yefta tidak tahu akan agenda Tuhan itu. Tetapi yang Yefta alami pada waktu itu ada sebuah kenyataan. Memang dia ditolak, dibenci. Dan tidak ada orang yang bertemanan dengan dia. Yang sebaya dengan dia tidak ada yang mau bertemanan. Hanya orang-orang yang suka merampok. Hanya gerombolan-gerombolan yang berbuat jahat. Itu yang bisa menerimanya di dalam kalangan sosial. Tetapi kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang mulia indahnya itu. Allah tetap mengasihi, mencintai dia. Wow. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh sedih ketika pun orang mungkin menolak kita, membenci kita, menyakiti kita. Tetapi ada kasih Tuhan yang begitu indah itu selalu memantau kita. Sebuah kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Bahwa memang seperti itu keadaan dunia. Seperti itu adalah keadaan manusia. Yang dimana suka menghakimi orang lain. Yang suka melihat orang keburukan orang lain.
Padahal dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak akan menentukan hidup orang itu. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Itulah kenyataan dunia. Tetapi dengan ayat ini, makna yang kita dapatkan, kita tidak boleh dengan juga hidup di dalam berlarut-larut dengan keadaan itu. Karena lihatlah, kasih Tuhan itu tadi, ada agenda Tuhan yang lebih indah untuk kita hidupi dan kerjakan. Artinya jangan kita menyerah dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan, dengan cepat kita melihat bahwa ketika Allah mengizinkan bangsa Israel dikuasai atau diperangi oleh Bani Amon karena dosa mereka menyembah berhala, menyembah Allah lain, sehingga Allah mengizinkan bangsa Israel ditindas, dikuasai oleh Bani Amon. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, kenapa Allah mengizinkan mereka ditindas oleh Bani Amon? Karena kehidupan bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah lain sehingga Allah mengizinkan itu, bahwa mereka harus ditindas oleh Bani Amon. Tetapi kita melihat di situ bahwa ada satu agenda Tuhan tadi, bahwa umatnya bangsa Israel tetap menjadi bagian umat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun jatuh bangun kebobrokan kehidupan bangsa Israel menyakiti hatinya Allah, dan Allah memberikan juga didikan melalui tindasan-tindasan dari bangsa lain, namun masih ada kasih Tuhan itu yang tetap tersedia untuk kita. Yang tetap tersedia untuk bangsa Israel itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 10 ayat 16, di situ dikatakan bahwa mulai dari 15, saya bacakan untuk kita. Pasal 10 ayat 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Setelah bangsa Israel bertobat, setelah bangsa Israel mengakui bahwa apa yang mereka lakukan, penyembahan berhala itu adalah salah, dan mereka mau taat kepada Tuhan lagi, akhirnya kasih Tuhan yang tidak bisa tertahankan itu, walaupun pedih hatinya melihat umatnya, walaupun hatinya sakit, namun masih ada kasih sayang itu ya Tuhan boleh berikan bagi umat Israel. Hebat Tuhan kita. Tuh, kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan kita tidak penuh kasih, sudah hancurlah semua kita. Tetapi kita tidak boleh memanfaatkan kebesaran kasih Tuhan itu. Tetapi kita harus bertanggung jawab di dalam hidup ini. Kita bisa belajar dalam bagian ini bahwa melalui agenda Tuhan, mereka tua-tua Gilead mencoba memikirkan bagaimana untuk melawan Bani Amon ini. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah perintah bahwa oke, aku akan menyertai engkau karena pertobatanmu. Nah, akhirnya mereka membuat strategi, mereka memikirkan bagaimana cara kita untuk melawan ini. Yang menarik, kenapa Yefta yang terpilih? Kenapa anak haram ini yang terpilih? Kenapa anak yang ditolak ini yang dipilih oleh Tuhan dan oleh tua-tua Gilead? Ini sebuah pertanyaan yang sungguh hanya Tuhan yang menjawab itu. Tetapi kita hanya melihat bahwa itu karena kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup Yefta. Apakah tidak ada orang lain selain Yefta? Apakah tidak ada yang lebih kuat, lebih gagah perkasa? Mungkin di antara perampok-perampok itu. Tetapi itulah sebuah cara Tuhan memilih dan mengasihi seseorang di dalam rencananya sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tua-tua Gilead datang kepada Yefta. Mereka berkata bahwa, Yefta, ayo kamu menjadi panglima untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon.
Dan apa respon Yefta di ayat 7 ini? Dia berkata bahwa bukankah kamu sendiri membenci aku, mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu terdesak? Dalam keadaan ini Yefta masih mengingat masa lalunya. Nah, saya kira wajar Bapak Ibu. Siapa yang gak tersakiti? Berapa tahun dia mengalami hal itu. Ditolak tadi, dikata-katain anak haram. Dan dia pergi dari rumahnya hanya gara-gara itu. Dan sekarang tua-tua Gilead dan termasuk orang-orang yang mengusirnya itu yang datang kepadanya. Ayo bantu kita melawan Bani Amon. Yefta mengingat itu. Dan saya lihat, menurut saya bagian ini masih oke lah. Dia sebagai manusia yang terbatas juga punya ingatan dan perasaan. Masih mengingat itu. Tetapi kita juga melihat di dalam bagian ini Yefta tidak berlarut di dalam masa lalunya itu. Dia tidak berkeras hati bahwa aku mau nggak mau lagi. Ini sebuah ajakan yang palsu. Nggak usah lah, sudah kalian tolak aku kok. Tetapi kita melihat Yefta di sini tidak melakukan itu Bapak Ibu. Wajar dia sampaikan perasaannya. Tetapi kita melihat nanti ayat selanjutnya. Dia menerima sebuah ajakan itu. Dan Yefta melihat di situ menyebut nama Tuhan di ayat 9 itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebuah kenyataan bahwa Yefta menerima sebuah tanggung jawab. Kita lihat di ayat 9 bahwa Yefta tidak sedang melihat tua-tua Gilead itu. Tetapi dia katakan di ayat 9 bahwa kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Ini sebuah perenungan buat saya juga. Seorang perampok masih ingat Tuhan ya. Seorang Yefta yang hidupnya tidak karu-karuan dengan keberadaan yang tertolak sakit hati masih ingat Tuhan bahwa ini agenda Tuhan. Ini rencana Tuhan. Lain kalau memang Yefta berkata bahwa oke, aku siap untuk melawan Bani Amon. Tetapi ini menarik Bapak Ibu. Di ayat 9 ini dia masih ingat bahwa ini Tuhan, ini agenda Tuhan. Yefta tidak langsung berkata, wah sekarang aku hebat karena aku sudah sering merampok dan sudah terbiasa menguasai daerah ini, maka aku dipilih sebagai panglima. Tidak, tetapi Yefta masih di dalam keberadaan dia yang berdosa itu, dia masih Tuhan, dia tahu masih bahwa ada Tuhan yang menjadi fokus hidupnya. Ini menarik sekali. Saya ketika merenungkan, Yefta ini luar biasa juga ya. Dan itulah pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang. Di balik keberadaannya itu, dia tidak lupa akan kendali pikiran dan hatinya bahwa ada Tuhan. Di balik kesusahan dan penderitaan dialaminya. Masih terkontrol lah hidupnya. Masih sadarlah dia. Masih belum dikuasai kesakitan hati itu. Tidak, tetapi Yefta kita lihat di situ bahwa jika Tuhan yang menyerahkan di tanganku, aku siap. Apa poin di sini yang kita dapatkan Bapak Ibu? Bahwa sakit hati, kebencian yang ada adalah masih mampu diatasi oleh Yefta. Artinya apa? Bahwa itu tidak menjadi hal yang menguasai hidupnya. Masih ada ruang Tuhan bertata di dalam hidupnya. Masih anugerah Tuhan itu bekerja di dalam hatinya. Kasih Tuhan itu masih ada di dalam hatinya. Dan dia sebutkan Tuhan yang memberikan itu. Saya juga sekalian mengingatkan kita dan kita belajar. Hati yang tersakiti tidak boleh menjadikan Tuhan di dalam diri kita. Tetapi kiranya itu masih kita perlu berpikir bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan, itu yang lebih
berkuasa memenuhi hidup kita. Kita manusia Bapak Ibu disakiti, ya pasti. Tetapi mari kita belajar dari Yefta ini. Masih ada ruang dalam pikirannya, hatinya bahwa ada Tuhan. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana yang tidak lagi sepertinya tidak ada harapan di dalam hidupnya. Tidak, mari kita belajar dari Yefta. Dia masih ingat ada Tuhan, ada agenda Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita melihat bahwa di balik kekurangan keberadaan Yefta yang seperti itu, dia melihat bahwa ketika dia tahu Tuhan yang punya agenda ini, maka di ayat 11 dikatakan bahwa maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Kalimat terakhir itu. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta tidak langsung lompat-lompat dan kasih tangan di atas. Woi, hebat aku. Waduh, aku dipilih pemimpin bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Tidak. Kita lihat di sini. Dia katakan bahwa Yefta masih sadar diri. Yefta masih ingat siapa dia. Dan siapa yang memberikan tanggung jawab ini. Dikatakan bahwa dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Berarti hidup Yefta ini masih terkontrol. Masih, ya itu tadi, masih ruang kasih Tuhan itu masih bertata di dalam hidup. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Yefta ini. Bahwa menjadi sebuah poin penting. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu sanggup memulihkan dan memampukan kita untuk melihat sesuatu yang baik. Kasih Tuhan itu mampu mengalahkan sakit hati itu. Kasih Tuhan sakit menghancurkan hati yang penuh kesedihan itu. Tetapi kita melihat Yefta sungguh luar biasa. Memang kasih Allah bekerja di dalam hidupnya. Yefta tidak sedang bangga diri. Yefta tidak sedang itu tadi lompat-lompat dan senang, tidak. Tetapi Yefta, saya melihat di sini dengan apa yang dia lakukan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kehormatan kita bukan dari manusia. Kehormatan kita bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Kehormatan dari Tuhan membawa kita pada kesadaran bahwa Dia yang besar, sedangkan kita hanyalah alatnya. Ini poin juga saya belajar di dalam persiapkan khotbah ini. Bahwa kehormatan, kebanggaan bukan dari manusia. Tapi Tuhan yang memberikan itu bagi kita. Kalau Tuhan yang memberikan penghormatan, sekalipun manusia, yaitu tadi yang dialami oleh Yefta, memojoki dan segala macam, tidak apa-apa. Kehormatan itu dari Tuhan. Dan ingat, kehormatan itu adalah menyadarkan kita bahwa kita adalah hanya alat Tuhan. Yang besar itu adalah Allah. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dalam hidup kita ini. Kita hidup di dalam keberadaan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mari kita melihat hal ini, bahwa kehormatan kita, kebanggaan kita hanya ada di dalam Tuhan saja. Sehingga kita tetap setia memegang hidup kita di dalam Dia, bahwa kita ini hanya alat, bukan siapa-siapa. Kita belajar dari Yefta bahwa dia tidak sedang bangga dan segala, tidak, tetapi dia tahu tetap kembali mengingat Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika hal itu terjadi, maka Tuhan campur tangan di dalam Yefta dan beberapa orang-orang Israel untuk melawan Bani Amon pada waktu itu. Akhirnya di dalam teks ini kita melihat mereka menang Bapak Ibu. Ya, mereka menang. Tetapi juga kita hati-hati bahwa ada yang berkata dalam tafsiran, Yefta menang oleh karena dia hebat dan karena nazarnya. Tetapi dalam kesempatan ini kita harus kembalikan di porsi Tuhan. Sekali lagi dari tadi itu bahwa apa yang kita capai itu adalah Tuhan yang bekerja dan kita hanya alat. Ada yang menafsir bahwa hebat Yefta karena dia sudah kuat dan dia juga berjanji ada nazari kepada Tuhan, makanya dia menang.
Tidak, di dalam kesempatan ini kita harus kembali bahwa Tuhan yang mengerjakan itu. Yefta hanya alat. Di ayat pasal 10 ayat 16 tadi kembali lagi. Inilah yang menjadi puncak sebenarnya. Ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan Yefta. Yaitu maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Ini semua agenda Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Yefta hanya alat. Tuhan memakai Yefta untuk membantu bangsa Israel terbebas dari Bani Amun ini. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan sukacita itu. Bukan karena Yefta dan nazarnya. Jadi kalau ada khutbah seperti itu, Bapak Ibu, itu tidak. Seakan-akan Yefta ini lebih hebat dari Tuhan kalau seperti itu teksnya. Apa itu pandangannya. Jadi ini semua karena Tuhan yang bekerja. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nazar Yefta itu sebenarnya sesuatu yang ceroboh sebenarnya. Ya. Tanpa dia bernazar sekalipun sebenarnya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kok. Karena ini agenda Tuhan, karena kasihnya tidak bisa dia tahan itu. Hanya dia pakai Yefta untuk menjadi alatnya. Dan dia menunjukkan bagi dunia, bagi kita juga hari ini. Seorang anak sundal Tuhan bisa pakai. Seorang anak yang tertolak, seorang anak yang dipandang rendah, Tuhan bisa pakai. Sehingga Yefta tidak boleh bangga diri. Sehingga Yefta tidak boleh merasa bahwa aduh karena aku. Tidak. Karena di dalam Alkitab juga tidak ada teks yang mengatakan bahwa oleh karena Yefta bernazar maka Tuhan memberikan kemenangan. Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa kita melihat sebuah kecerobohan ini? Bahwa Yefta seakan-akan memberikan terbaik kepada Tuhan dengan cara yang tidak tepat sebenarnya. Dengan motivasi yang salah. Kalau Tuhan izinkan karena alasan nazar Yefta ini bisa menang, berarti tidak ada lagi gunanya Tuhan mendampingi mereka. Tapi itulah firman Tuhan memberikan penjelasan dengan terus terang bagi kita. Ini semua Tuhan yang mengerjakan. Itu bukan karena Yefta, bukan karena nazarnya. Sekalipun Yefta pada waktu itu tidak bernazar, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Karena dari awal dia sudah agendakan kok. Dan kita melihat Yefta, ini juga sebuah kelemahan Yefta ini. Di pasal 11 ayat 29 Bapak Ibu. Kalau kita baca di situ dikatakan bahwa lalu roh Tuhan menghigapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amun 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amun ini ke dalam tanganku. Ada kata jika engkau sungguh-sungguh. Kok kayak tidak percaya bahwa ini Tuhan yang berbicara. Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah ini ada satu kesan yang tidak baik dari Yefta. Wah ini saya ada poin ini. Hati-hati kalau Tuhan beranugerah bagi kita. Jangan kebablasan. Jangan sampai merasa bahwa aku tidak bisa. Hati-hati di dalam bagian ini. Yefta berkata bahwa jika engkau sungguh-sungguh. Dia katakan itu kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita bahasakan, loh kok kayak nggak percaya. Ini Tuhan yang berbicara, Tuhan yang beragenda. Tetapi kok masih jika engkau bersungguh-sungguh. Nah, ini ada satu motivasi, ada satu niat terselubung di dalam diri Yefta. Kalau memang berhasil dia menang dan bernazar. Dan dia merasa bahwa karena itulah aku, hebatlah aku. Tidak Bapak Ibu. Malah nazarnya ini ceroboh sekali. Dia berkata di ayat 31. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amun, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Di dalam firman Tuhan di hukum Taurat, di dalam Imamat pasal 18 ayat 21, bahwa manusia yang dikorbankan sebagai bakaran itu tidak bisa di hadapan Tuhan. Itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi kok Yefta berani. Dan juga ini nazarnya ini bahaya sekali. Orang yang
sesuatu yang keluar dari pintu rumahnya. Coba kalau binatang haram waktu itu seperti anjing, seperti apalah yang penting yang pertama sekali keluar. Apakah berkenan kepada Tuhan? Ini nazar yang tidak berpikir dengan sungguh-sungguh. Makanya saya katakan bahwa ini nazar yang ceroboh sekali. Hanya untuk menunjukkan bahwa aku siap Tuhan. Padahal itu salah, kelemahan dari Yefta, Bapak Ibu. Ternyata yang keluar adalah anak putrinya satu-satunya. Kenapa terjadi? Kasihan sekali putrinya. Dan Yefta melihat, dia berkata, kok mencelakakan aku, anakku. Dan dia kayak kaget dan kecewa. Ternyata anak satu-satunya ini kok. Kenapa aku tadi bernazar ini sama Tuhan? Sekarang seperti itu. Hati-hati. Dan itulah Tuhan tunjukkan. Ayo ini loh anakmu perempuan yang keluar pertama sekali. Sesuai nazarmu. Apakah kamu gimana? Dan itu respon dari Yefta ini. Kayak kecewa dan kaget. Dan anaknya memang berkata bahwa saya tahu Pak. Bahwa engkau sudah bernazar. Dan harus lakukan itu. Karena di dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam masalah nazar itu harus ditepati ya. Nazar itu. Jelas di dalam firman Tuhan bahwa di Bilangan pasal 30 ayat 8 ya, di situ dikatakan bahwa tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya dan segala macam. Di sini di dalam bagian ini dikatakan bahwa tidak boleh dibatalkan nazar itu. Harus ditepati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah sikap kecerobohan dari Yefta. Saya melihat Tuhan menunjukkan bahwa Yefta, kamu itu manusia yang terbatas. Tuhan mengingatkan Yefta, kamu itu hanya alat. Pun kelihatan bahwa ternyata kamu juga terjebak di dalam apa yang sudah saya percayakan bagi kamu. Ini perenungan Bapak Ibu, hati-hati. Saya juga termasuk di dalamnya. Bahwa apa yang dipercayakan Tuhan harus kita jalankan dengan hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan masalah keakuan dan aku. Nah, ini adalah hati-hati. Belajar dari Yefta ini. Tuhan ingatkan kita, saya termasuk di dalamnya. Kalau Tuhan sudah percayakan, memberikan kehormatan, memberikan kita sebuah kesempatan, dan memakai kita sebagai alatnya, kita harus jalankan itu dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan kita bertindak dalam pikiran kita bahwa ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita di dalam hidup ini. Ternyata Yefta juga terjebak di dalam sikap yang seperti ini. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang terbaik. Tetapi bagi Tuhan adalah sesuatu hal yang fatal. Tidak boleh. Tuhan menunjukkan bahwa aku yang tetap bertata di dalam hidup manusia. Aku yang tetap yang berkuasa, bukan manusia. Tetapi ini agenda aku semuanya ini. Ini adalah rencanaku, ini adalah kasihku. Baik kepadamu Yefta, dan terlebih juga kepada bangsa Israel, umatku ini. Apa Ibu dikasih oleh Tuhan? Di dalam poin ini kita belajar bahwa sekalipun kita ditolak, namun diterima oleh Allah. Ini sebuah implikasi. Yang kedua, bahwa kita hanya alat, berserahlah dalam anugerah panggilannya itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bahwa jangan bernazar sembarangan. Jangan berjanji sembarangan kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya dia memberikan itu bagi kita dengan gratis. Dengan gratis Bapak Ibu. Sehingga jangan banyak alasan untuk tidak mengindahkannya. Maksud saya bukan berarti kita tidak boleh bernazar. Bukan itu maksud saya. Tetapi harus dengan hati-hati bertanggung jawab nazar kita.
Amin ya. Soalnya Tuhan marah. Nazar itu Bapak Ibu sesuatu hal yang benar-benar menjadi tekat dan sudah diserahkan sama Tuhan. Dan itu harus ditepati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan minggu ini. Dari kehidupan Yefta. Sekali lagi bahwa dia seorang pribadi yang tertolak tetapi diterima oleh Allah. Dan dia dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Tetapi kita juga belajar dari kelemahannya. Jangan sampai merasa bahwa karena dia dipakai Tuhan maka dia juga bertindak dengan sembarangan. Tidak boleh. Harus tetap hati-hati dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan tetap tertuju untuk kemuliaan namanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari kita masuk di dalam